Shalom adik-adik. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa kan? Hari ini kita mau mulai sekolah minggu Sabda Mulia. Jangan lupa siapkan Alkitabnya dulu sama apa Mbak Nana? Sama persembahan. Nah, kita akan pujikan halo 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 ola ola. Bisa kan lagunya? Bisa. Oke, musik. Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Lagi Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Halo 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 ola ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Masih semangat? Masih dong. Oh iya, tadi lupa kenalan. Kita bersama-sama sekolah minggu bersama Saya Kak Nana. saya Kak Lia, ada Kak Bagus, ada Kak Paska. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dahulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, berkati pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mulai sekolah minggu kami Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan, apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rita Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati kami, bimbing kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, kita tak lupa, kita akan belajar apa Mbak Nana? Kita mau belajar hukum kasih. Hukum kasih. Hukum kasih ada di mana Mbak Nana? Ada di Matius Matius 22 ayat 37 sampai 40. Mari kita baca. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasih yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dihafalkan ya supaya besok kalau kita berkumpul sekolah minggu udah ingat hukum kasihnya ada 2. Oke? Nah, habis ini kita mau lagi nyanyi ya Kak ya. Ya. Kita mau nyanyi Yesus pokok, bisa kan? Ya, boleh bangkit berdiri. Mari kita pujikan Yesus pokok. Oke, musik. Pakai gerakan ya adik-adik. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya.
ya Mbak Nana. Iya, kita harus semangat. Nah, Hari ini saat ini kita akan apa Mbak? kita mau dengerin firman Firman Tuhan yang dibawa sama Ibu Rita. Siapkan ya Alkitabnya, jangan lupa Alkitab dan dengarkan dengan baik. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Anak-anak yang diberkati Tuhan, pagi ini kita akan mulai sekolah minggu meskipun di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya Bu Rita mau absen dulu ya. Kita yang ada di Sabda Mulyo ada sekolah minggu 6 ya. Yang Firdaus, yang Tiberias, Kanaan, Galilea, Getsemane, Nazaret. Nah, kita sudah semua kumpul, kita akan mulai sekolah minggu namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah dikumpulkan meskipun kami di rumah. Kami akan memulai sekolah minggu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan dan menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, yang besar-besar, selain Firdaus dan Getsemane, kita buka Alkitab kita ya. Kita perjanjian baru, kitab Roma, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 12. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagai dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terima kasih anak-anak yang sudah membantu membaca dan anak-anak sudah membaca. Bu Rita mau cerita pada saat pagi hari ini. Tadi sudah diabsen semua ya. Anak-anak tahu ini apa ya? Yuk, yang Firdaus? Kecil apa ya? Oh betul, tempat sampah Mbak Agnes. Tempat sampah ini gunanya untuk apa ya? Siapa yang tahu? Untuk menaruh
kotoran, misalnya bungkus roti. Nah, Berita mau cerita, ada seorang ibu namanya Bu Ani ya. Bu Ani ini mempunyai anak laki-laki ganteng, namanya Mas Anto. Mas Anto ini ya oleh Bu Ani karena cintanya sama anaknya yang satu terganteng ini, Bu Ani itu membelikan pakaian yang bagus nih dipakai. Kemudian juga diberikan makanan, diberikan roti juga, dibelikan mainan. Nah, Bu Ani ini memberikan pada anaknya Anto ini dengan tulus ikhlas. Tapi Bu Anto itu kenapa sedih ya? Di gambar itu ya. Kenapa Bu Anto sedih? Bu Anto lalu melihat, nak, ibu tadi memberi kue sari gandum. Bungkusnya di mana? Ini diem saja. Kemudian tangan lagi. Nak, tadi ibu memberikan kue gandum. Di mana bungkusnya? Ya, dia hanya melihat. Ayo, sekarang tunjukkan di mana tempat sampahnya. Ya, betul. Di situ ada tempat sampah. Ayo, sebagai anak yang baik, tidak boleh membuang sampah di sembarangan. Ibu tadi kan sudah menyapu. Tidak boleh kamu membuang di sembarangan. Tolong diambil bungkusnya, ditaruh di tempat sampah. Ya, anak-anak, ini bagus sekali yang dikerjakan. Nah, buat anak-anak yang Firdaus yang Getsemani, nanti di rumah membuat tugas ini ya. Membuat sampah yang ada gambarnya jempol, dalam arti tadi sudah bagus melakukan yang baik. Ya, begitu ya untuk yang Firdaus sama yang Getsemani. Untuk yang agak besar, terima kasih. Yang besar, tadi ceritanya patuh dan taat. Patuh dalam arti sama dengan taat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus patuh. Patuhnya kepada siapa? Kalau di sekolah, ya kepada Bapak Ibu Guru. Kalau di rumah, kepada orang tua. Kalau di gereja, ya sama Tuhan. Dalam arti anak masih sekolah minggu, ya patuh Bapak Ibu Guru sekolah minggu. Contohnya gimana? Kalau di rumah, Bapak itu meminta, nak bangun pagi, mandi, makan, dan sekolah. Bu, ini sekolah libur. Baik, sekolah libur, tapi belajar. Ya, itu namanya patuh pada Bapak. Patuh sama Ibu. Ini sudah jam segini, ayo kita makan dulu. Tapi tidak boleh bermain terus. Tidak boleh kita membela diri. Sebentar ya Bu, nggak boleh. Harus patuh. Itu patuh pada Bapak Ibu. Kalau patuh di sekolah gimana? Karena ini masih pandemi libur, anak-anak kan biasanya, Ibu tugasnya apa hari ini? Ya. Hari ini kita mengerjakan PR nak, halaman 10. Kemudian ada yang tugasnya mengerjakan TI, ada yang tugasnya membuat keterampilan. Harus dikerjakan dan nanti dilaporkan ke Bapak Ibu Guru. Kalau anak-anak tidak mengerjakan, anak-anak akan mendapat nilai jelek. Dapat 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 bahkan 0. Itu namanya tidak patuh kepada Bapak Ibu Guru. Kita tidak boleh. Kita seperti anak tadi membuang sampah yang bagus. Kalau di gereja patuhnya pada siapa? Sama Bapak Ibu Guru. Ceritanya gimana kok sama patuh Bapak Ibu Guru? Bapak Ibu Guru mengajarkan sebagai anak Tuhan harus patuh dan taat pada orang tua. Ada hukum kelima. Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu.
Nanti ya sudah bisa baca, dibaca dari Keluaran 20 ayat 12. Nah, itu adalah patuh, taat kepada orang tua, kepada guru, dan kepada Tuhan. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa sebagai hamba Tuhan, kita disebut anak. Tuhan adalah Kristus Raja. Kita sebagai hamba harus patuh dan taat pada Tuhannya. Yaitu kita masih kecil dibaptis. Baptisan ini sebagai tanda bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan. Sudah dimeteraikan. Waktu anak-anak masih kecil, nanti tanya sama Bapak Ibu ya di rumah. Bu, waktu aku kecil, aku dibaptis, kata Bu Rita. Mana gambarnya? Lihat, oh iya betul. Kemudian Pak Pendeta akan memberikan percikan air dan dimeteraikan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Nah, besok kalau sudah gede, harus mengakui sidi karena dari kecil ibumu sudah menyerahkan di gereja, kemudian sudah ke sekolah minggu, dan imanmu sudah bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh, besok gede harus sidi. Nah, anak-anak yang gede, yang sudah gede, kita diberi tubuh ini lengkap loh ya. Ada tangan gunanya untuk jalan. Oh salah, tangan gunanya untuk bekerja. Kemudian kaki untuk apa? Berjalan. Mata untuk melihat. Mulut untuk berkata yang baik. Nah, hati-hati. Ada tau lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu ya. Hati-hati gunakan kakimu. Kaki untuk jalan, tidak untuk nendang-nendang. Kecuali kalau seperti main bola. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin ya. Tidak berkata kotor. Hati-hati gunakan tubuhmu semua. Semua yang dipercayakan Tuhan pada kita, meskipun kita masih kecil, kita harus patuh dan taat pada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak belajar untuk patuh, taat kepada Bapak Ibu Guru, patuh, taat kepada orang tua, dan kepada Tuhan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh menerima firman-Mu. Kami yang masih kecil diajarkan untuk patuh dan taat baik kepada orang tua kami, kepada Bapak Ibu Guru kami, dan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami yang masih kecil, mampukan kami, ajar kami agar kami bisa melaksanakan dengan baik. Berkati kami Tuhan, sekolah kami, berkati kami Tuhan, kesehatan kami, berkati kami Tuhan, kedua orang tua kami. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah menjangkau, memelihara, dan kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang lebih besar ya, ada satu ayat, ingat ya, dari 2 Korintus 5 ayat 17. Nanti dihafalkan ya, itu bunyinya begini, yuk kita buka dulu. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Selamat berhari Minggu, selamat aktivitas, cuci tangan, jaga kesehatan, istirahat cukup, tidak boleh kemana-mana karena ini masih musim pandemi. Tuhan memberkati. Bye-bye. Halo adik-adik, gimana firmannya? Masih ingat gak? Pasti masih inget dong, wong baru aja ya Mbak Nana. Iya. Nah, tadi apa? Ayo coba kita belajar Hidup baru di dalam Kristus. Nah, saat ini kita harus belajar hidup baru di dalam Kristus. Nah, sudah siapkan persembahan? Pasti sudah ya. Nah, persembahannya dilipat terus nanti dikasihkan ke orang tua biar orang tua kasihkan ke guru-gurunya sekolah minggu. Mari kita Pujikan pujikan lagu bersama Tuhan, aku bisa. musik.
persembahan. Kita mau doa persembahan. Kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sudah berkati orang tua kami, Bapa. Kami sudah memberikan persembahan kami, Tuhan. Kiranya persembahan kami berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk sekolah minggu hari ini, Bapa. Kami boleh bersekolah minggu dengan gembira, Tuhan. Kiranya Kau pertemukan kami di sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita udah sampai di penghujung acara ya adik-adik. Ketemu lagi minggu depan di Sekolah Minggu Online IKJ Sabdo Mulyo. Dan jangan lupa comment, Like, like, and subscribe. dadah. Dadah.